Hai, back again with Mudah Cepat dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini gue mau nge-review sebuah video switcher dari Filward, yaitu adalah Filward Live Pro L1. Ini adalah sebuah video switcher yang udah built-in atau udah memiliki fitur HDMI capture. Tapi sebelum kita ngomongin lebih detail tentang alatnya, kita intro dulu. Oke, ini dia adalah barang yang bakalan kita omongin hari ini, Filward Live Pro L1. Seperti yang gue bilang di awal tadi, video switcher ini udah built-in HDMI capture, yang artinya kita bisa konekin video switcher ini ke laptop atau komputer kita menggunakan kabel USB, dan di sini udah pakai kabel USB 3.0. Nah, karena video switcher ini udah bisa connect ke laptop, jadi untuk video ini gue bakalan ngerekam nggak menggunakan kamera, nggak menggunakan kamera sih, tetap pakai kamera, tapi bukan di kameranya cuy, melainkan gue ngerekamnya langsung di laptop gue menggunakan aplikasi OBS. Tapi mungkin nanti ada beberapa B-roll yang gue rekam secara terpisah biar kalian bisa lihat detail dari bentuk video switcher ini. Nah, yang pertama bakalan kita omongin di sini adalah bentuk dari video switcher ini. Kalau gue pindah ke kamera sini, nah ini adalah Filward Live Pro L1. Bentuknya itu kecil banget cuy, cuman segini cuy, sejengkal gitu kan, nggak nyampe malah. Nah, sejengkal lah ya. Nah, kecil banget, jadi gampang banget untuk dibawa kemana-mana. Dan juga kalau kita lihat detailnya, di belakang bagian belakang sini dia memiliki 4 buah HDMI input dan 1 buah HDMI output, dan juga di sampingnya lagi ada colokan untuk kabel power. Sedangkan di sebelah kirinya di sini ada audio jack in dan out, kemudian ada port USB 3.0 dan juga ada colokan kabel LAN. Sekarang kita lihat bagian atasnya nih. Untuk bagian atas sendiri yang paling menonjol adalah tombol 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, ini adalah tombol yang mewakili tiap-tiap input HDMI-nya. Jadi tombol 1 ini untuk input HDMI 1, tombol 2 untuk input HDMI 2, 3 dan 4 ya mewakili HDMI input 3 dan 4 seperti itu. Terus kalau kita lihat di sini ada monitor kecil di sini, LCD kecil di sini ya. Ini ukurannya mungkin sekitaran 2 inci ya, mungkin lebih dikit ya. Gua nggak tahu persisnya berapa, tapi sekitaran segitulah ya. Nah, ini adalah multi view yang udah built-in di dalam alat atau video switcher ini. Ini tuh keren banget cuy. Kenapa? Karena biasanya video switcher apalagi dengan harga yang setara Filward ini ya, dia nggak menyediakan multi view-nya cuy. Tapi di Filward ini dia udah built-in cuy. Jadi ini keren banget menurut gue. Terus di bawah LCD ada T-bar yang bisa kita gunakan untuk transisinya. Terus ada 2 buah knob di kiri dan kanan. Yang di kiri ini untuk volume dan di kanan ini untuk setting menunya nanti gitu kan. Terus ada 2 buah tombol juga di sini. Ini adalah tombol efek dan di sini ada tombol menu. Nah, perlu kalian tahu kalau Filward Live Pro L1 ini udah ada fitur scalernya, yang artinya berapapun resolusi maupun frame rate dari kamera atau alat-alat yang kalian sambungin atau kalian colokin melalui HDMI inputnya bakalan dikonversikan menjadi sebuah data yang siap kalian gunakan. Jadi misalnya di kamera yang ini gua ngerekamnya menggunakan 1080 30 fps, dan misalnya di kamera yang di atas ini gua pakai 1080 60 fps. Walaupun masuk frame rate-nya beda, tapi dia tetap bakalan bisa diproses untuk menjadi sebuah data yang bisa kita gunakan. Bahkan bukan cuma buat kamera, tapi bisa juga buat iPad. Nah, gue bakalan jelasin sedikit apa aja input yang gue pakai untuk settingan sekarang ini. Untuk input HDMI 1, di sini gue pakai kamera yang ada di depan sini. Ini adalah kamera Sony A6500, dan untuk input 2, nah input 2 ini yang bagian atas ini ya. Di bagian atas ini gue pakai kamera Lumix G85, dan di input 3 gue menggunakan iPad. Gue masukin iPad di sini ya. Jadi bukan cuma kamera yang bisa kalian input di HDMI-nya, tapi bahkan iPad maupun laptop atau mungkin HP bisa juga kalian colokin selama gadget kalian itu support untuk ngeluarin sinyal HDMI. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang inputnya, sekarang gue pengen ngomongin tentang output yang ada dari video switcher ini. Outputnya ada 2, yaitu ada output HDMI dan juga output dari kabel USB 3.0.
Di sini gue nggak bisa contohin menggunakan output HDMI karena gue nggak punya monitor yang bisa keluarin HDMI gitu ya. Jadi gue contohin aja output dari kabel USB 3.0-nya. Nah, ini adalah colokan kabel USB 3.0 yang langsung connect ke laptop gue. Nah, dari laptop sini dia langsung bisa terbaca sebagai webcam. Jadi dari OBS, misalnya gue pakai OBS karena terbiasa pakai OBS ya. Dari OBS ini gue bisa langsung setting untuk ngebaca apapun input dari Filword ini untuk masuk ke sini kebaca sebagai webcam. Jadi ini tuh bisa kita pakai untuk live streaming atau mungkin untuk meeting Zoom ya gitu ya. Jadi bisa dipakai. Pokoknya dia bakalan ngebaca apapun input yang masuk di sini sebagai webcam di laptop kita. Nah, terus untuk outputnya sendiri dia punya dua macam output, yaitu ada preview dan program. Gue coba kasih lihat di sini ya. Nah, di sini kalau kita buka menu, karena di sini gue bakalan contohin yang USB aja ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada USB 3.0. Kalau gue buka di sini ada output PGM. PGM ini adalah program, dan kalau gue ganti menjadi preview, tampilannya bakalan kayak gini. Jadi preview itu multi view ya. Jadi semua kamera atau semua inputan kita bakalan masuk ke sini. Terus tampilannya bakalan seperti ini ya. Jadi sebelah kiri ini itu adalah standby-nya, terus previewnya gitu ya. Terus bagian kanan adalah program yang udah tayang gitu. Nah, itu sama juga dengan kalau yang USB ini sama juga. By the way, gue pindahin dulu ya. Ini dari preview ke program lagi. Nah, sama juga dengan output HDMI yang bisa kita lihat di sini ya. HDMI juga bisa untuk preview dan juga bisa untuk program. Sayangnya gue nggak punya output HDMI sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita gunakan dua-duanya bebarengan cuy. Jadi gue pengen misalnya nih untuk output HDMI-nya gue pengen untuk preview, jadi buat multi view gitu ya. Jadi gue bisa ngelihat bukan cuma di layar kecil ini, gue bisa ngelihat di layar yang lebih besar. Mungkin gue punya monitor yang besar gitu ya. Terus untuk output USB-nya bisa gue streamingin ke laptop. Misalnya gue pengen live streaming YouTube gitu ya, langsung bisa gue konekin ke laptop gitu loh. Jadi dua-duanya tuh bisa jalan bebarengan. Nah, terus sekarang gue pengen ngomongin tentang audio inputnya. Untuk audio inputnya sendiri, dia udah punya 3,5 mm audio jack. Dan bisa kita lihat di sini, gue pindahin lagi ke sini ya. Kalau gue buka menu dan di sini ada audio ya. Nah, kalau gue buka audio ini, di sini tuh ada yang namanya source input 1, 2, 3 dan 4. Input 1, 2, 3 dan 4 ini mewakili input dari kabel input HDMI ini ya. Jadi kalau misalnya gue pengen menggunakan input audio dari HDMI 1, gue tinggal setting aja ke input 1. Sedangkan kalau misalnya gue pakai audio dari input HDMI 2, bisa setting ke input 2. Dan selain itu ada juga eksternal. Nah, kalau eksternal ini dia menggunakan input audio yang kita colokin ke colokan 3,5 mm yang ada di sebelah kiri sini cuy. Terus selain eksternal ada juga embed. Nah, embed ini berarti dia bakalan ngebaca inputan audio yang masuk ke sini tapi berdasarkan kamera yang lagi aktif atau input yang lagi aktif. Misalnya nih, gue lagi aktif di input 1 ya, misalnya ya. Misalnya gue lagi aktif di input 1, dia bakalan masuk, audio yang bakalan masuk adalah audio dari input 1. Terus misalnya gue pencet input 3 dan sekarang 3 yang lagi aktif ya, berarti audio yang masuk adalah audio dari input HDMI 3. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk input audionya. Nah, sekarang gue pengen ngomongin tentang macam-macam transisinya nih. Kalau kita lihat di sini, untuk transisinya sendiri, ini tombol buat buka transisi. Jadi kalau kita pencet sekali, lampu di paling atas bakalan nyala. Lampu di atas ini menandakan bahwa sekarang kita lagi berada di menu transisi. Nah, untuk transisinya ini ada sekitaran 15 jenis transisi yang bisa kita gunakan. Misalnya gue contohin salah satu ya. Misalnya yang ini maybe ya. Nah, kayak gini misalnya gue pakai yang ini, terus gue pindah ke input 1 atau kamera 1. Nah, dia bakalan kayak gini cuy. Dia transisinya kayak gitu. Kalau gue balik lagi, nah hasilnya seperti itu ya. Kalau gue ke iPad, nah hasilnya kayak gitu. Misalnya gue coba ganti yang lain ya. Misalnya yang ini. Oke, gue pindah ke kamera 1. Nah,
hasilnya jadi seperti ini. Jadi kalian bisa gunakan bermacam-macam atau 15 macam transisi yang udah tersedia di Filworld Live Pro L1 ini. Next, kalau kita pencet tombol efek sekali lagi, dia bakalan masuk ke modenya nih. Nah, untuk modenya ini ada fast dan juga ada T-bar. Nah, bedanya apa? Kalau kita aktifin yang T-bar, berarti dia bakalan membuat transisi. Misalnya gue pencet di satu, tadi kalau gue pencet satu kan dia langsung pindah. Nah, kali ini enggak cuy, dia bakalan klip dulu hijau seperti ini, dia bakalan pindah ke kamera satu kalau gue geser T-barnya seperti ini. Nah, atau gue kayak gini, nah dia kayak gitu ya. Oke, gue balik lagi. Nah, itu untuk T-barnya. Kalau gue pencet 2 kali lagi masuk ke sini. Tapi biasanya gue nggak terlalu suka pakai T-bar, jadi gue pakai fast aja. Jadi biar kayak gini, biar lebih cepat gitu ya. Dan by the way, ini transisinya gue offin dulu karena kayaknya gue nggak terlalu suka transisi ini cuy. Mana nih off-nya nih? Jadi pakai cut aja, transisi yang cut aja, jadi bisa pindah-pindah seperti ini ya, langsung gitu kan. Nah, next untuk kalau kita pencet sekali lagi untuk lampu yang di bawah sini adalah fitur dari Picture in Picture. Nah, Picture in Picture ini kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis Picture in Picture ya. Misalnya gue contohin dengan menggunakan yang ini nih. Nah, gue pencet. Nah, sekarang bisa kita lihat di pojok kanan, di pojok kiri atas itu bakalan ada Picture in Picture atau frame lain gitu ya dari inputan yang lain. Misalnya kayak gini gitu kan. Atau misalnya kayak gini, nah bisa seperti itu. Kalau gue pindah ke sini, dia bakalan pindah di sebelah kanan atas. Dan juga ada, misalnya gue back dulu ke sini, dan juga dia bisa split screen seperti ini cuy. Nah, dia bisa split screen juga seperti ini. Jadi ada dua layar yang muncul atau dua gambar yang muncul, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi sayangnya gambarnya itu ke squeeze cuy. Jadi ke squeeze gitu ya. Bukan ke crop tapi malah ke squeeze. Jadi menurut gue fitur ini rada kurang guna sih. Karena kenapa ya? Karena nggak layak tayang juga kan kalau kayak gini kan gitu. Jadi mending kalau misalnya mau pakai, yang paling bisa dipakai itu ya Picture in Picture biasa, kayak tadi contoh gue yang pertama itu gitu. Nah, ini by the way gue matiin lagi dulu. Nah, sekarang kita bakalan ngomongin tentang hal yang paling penting, yaitu adalah harganya. Nah, untuk harga dari Filworld Live Pro L1 ini dibanderol dengan harga sekitaran 5 jutaan. Dan kalau misalnya kalian penasaran harga tepatnya berapa, kalian bisa cek aja. Ntar gua kasih link di kolom deskripsi di bawah. Nah, by the way, sebelum gua bikin video ini, gua udah lihat dulu beberapa review-review dari channel lain gitu ya. Dan di video-video itu ternyata banyak yang nanya apakah Filworld Live Pro L1 ini cepat panas gitu. Soalnya isunya kayak gitu. Dan gue bisa jawab di sini bahwa alat ini tuh memang cepat panas. Ini kalau gue taruh tangan lama-lama panas banget cuy. Jadi kalau jawabannya pertanyaannya apakah cepat panas atau enggak, jawabannya adalah iya, cepat panas. Tapi gue udah pernah nyobain pakai alat ini 4, bahkan pernah paling lama itu 6 jam. Aman-aman aja, nggak pernah kayak ada gangguan-gangguan gitu, nggak pernah cuy. Jadi walaupun panas, alat ini tuh masih bisa digunakan dengan baik untuk jangka waktu yang lumayan lama. Oke, mungkin itu aja video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang suka sama video ini, silahkan klik tombol like, komen di bawah kalau misalnya kalian punya pertanyaan. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Itu aja dari gue. Bye!